saya akan berkata, jangan biarkan ponsel Anda mencuri hidup Anda. Ponsel adalah alat luar biasa. Ia menghubungkan kita dengan orang yang kita cintai, membuka pintu informasi, memberi kita kesempatan yang tak terbayangkan. Tapi, ia juga bisa menjadi jebakan jika kita membiarkannya mengatur kita, bukannya kita yang mengatur dia. Come back to podcast Ilusi. Bayangkan Anda berada di tahun 1973, di mana kertas koran masih menjadi raja informasi, dan manusia hanya bisa berbicara lewat kabel yang menempel di dinding. Namun seseorang mengangkat sebuah benda seukuran batu bata dan berkata, "Halo, saya menelpon dari ponsel." Dan seketika, boom! Dunia pun berubah selamanya. Tamu kita hari ini adalah sang penggagas revolusi komunikasi. Pria yang membawa masa depan ke genggaman kita semua. Halo, Tuan Cooper. Marty Cooper. Selamat datang di zaman kuda besi. Hahaha, zaman kuda besi ya. Luar biasa. Senang rasanya duduk di podcast virtual, disambut seperti penjelajah waktu. Terima kasih atas sambutannya. Ini adalah salah satu momen paling bersejarah bagi saya pribadi. Karena biasanya saya hanya menggunakan ponsel tanpa memikirkan asal-usulnya. Tapi hari ini saya berbicara dengan orang penemu ponsel itu. Nah, sebelum kita menyelam ke masa-masa revolusioner di tahun 70-an, saya penasaran. Apakah Anda masih menyimpan ponsel pertama Anda? Dan kalau boleh tahu, seberapa berat sebenarnya benda itu dibandingkan dengan ponsel kita sekarang? Oh, tentu. Saya masih menyimpannya. Benda itu seperti batu sakti. Namanya Dynatec. Beratnya sekitar 1,1 kilogram. Cukup untuk membuat lengan Anda pegal jika dipakai menelpon terlalu lama. Panjangnya hampir 25 cm dan hanya bisa menelpon selama 30 menit sebelum harus diisi ulang selama 10 jam. Tapi waktu itu, kami tidak melihat kekurangannya. Yang kami lihat adalah kebebasan. Kebebasan untuk berbicara di mana saja, kapan saja, tanpa kabel. Jadi, ya, saya menyimpannya bukan sebagai teknologi, tapi sebagai sejarah hidup yang pernah saya genggam. Menarik, sebuah benda yang dulu dianggap besar dan berat justru menjadi simbol paling ringan dari sebuah ide, mobilitas tanpa batas. Baik Tuan Cooper, ketika Anda pertama kali mengatakan kepada seseorang bahwa Anda ingin menciptakan telepon yang bisa dibawa kemana-mana, apakah mereka menatap Anda seperti orang gila atau seperti orang jenius? Sejujurnya, lebih sering seperti orang gila. Pada masa itu, ide membuat telepon di saku terdengar seperti fiksi ilmiah, bahkan di kalangan insinyur. Banyak orang berpikir, mengapa seseorang perlu menelpon sambil berjalan di jalanan? Dunia masih sangat statis waktu itu. Telepon ada di rumah, di kantor, dan seharusnya cukup sampai di situ. Saya membayangkan suasana rapat insinyur saat Anda menyampaikan ide itu. Mungkin ada yang diam, ada yang tertawa pelan, dan ada 1-2 orang yang mengerenyit. Anda benar. Beberapa dari mereka mengira saya hanya sedang terlalu banyak membaca buku fiksi, atau mungkin terlalu lama berada di lab. Tapi begitulah nasib ide-ide yang terlalu dini. Mereka tidak ditolak karena salah, melainkan karena belum masuk akal bagi waktu di sekitarnya. Dan justru karena itu, mereka yang berpikir lebih cepat dari waktunya kerap kali tampak gila sampai dunia mengejar. Oke Tuan Cooper, apakah Anda masih ingat momen pertama Anda melakukan panggilan dari ponsel prototipe itu? Kepada siapa Anda menelpon? Dan apa kalimat pertama yang Anda ucapkan?
Oh, saya ingatnya dengan sangat jelas. Hari itu, tahun 1973, di New York City, kami sedang berdiri di jalanan Manhattan, di tengah keramaian kota, di antara mobil-mobil dan hiruk-pikuk lalu lintas. Saya mengeluarkan prototipe Dynatec yang ukurannya hampir sebesar termos kopi, dan saya menekan nomor milik Joel Engel, kepala riset di AT&T Bell Labs, yang saat itu adalah pesaing besar kami. Jadi, panggilan pertama dalam sejarah ponsel adalah kepada pesaing Anda sendiri. Tepat sekali, dan saya katakan padanya, Joel, ini Martin. Saya menelpon Anda dari sebuah ponsel sungguhan, ponsel portable yang bisa saya bawa kemana saja. Saya rasa itu mungkin panggilan telepon yang paling menyebalkan yang pernah ia terima. Sebuah pengumuman revolusi disampaikan dalam bentuk provokasi elegan. Luar biasa, Tuan Cooper. Setiap revolusi besar harus dimulai dengan pertanyaan yang sederhana, namun tak terbantahkan. Dan hari itu, kalimat saya bukan sekedar provokasi. Itu adalah bukti bahwa masa depan sudah hadir dan tidak ada jalan untuk mundur. Mantap! Apakah saat itu Anda sadar bahwa Anda tidak hanya sedang berbicara melalui ponsel, tetapi juga sedang berbicara kepada masa depan? Pada saat itu, saya tentu sadar bahwa kami sedang melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Tapi, apakah saya sadar seberapa dalam dampaknya? Sejujurnya, tidak sepenuhnya. Yang saya tahu waktu itu hanyalah manusia seharusnya tidak terikat pada dinding dan kabel untuk berkomunikasi. Itu terasa salah, dan kami ingin memperbaikinya. Seperti menanam benih di tanah yang bahkan belum punya musim. Tepat, dan sekarang kita hidup di hutan rimba yang tumbuh dari benih itu. Ponsel bukan lagi sekadar alat bicara, tapi perpanjangan dari pikiran, emosi, bahkan identitas kita. Jadi, ya, mungkin saya tidak sadar sedang berbicara kepada masa depan, tapi ternyata masa depan sedang mendengarkan. Masa depan sedang mendengarkan. Dan mungkin itulah hakikat sejati dari inovator. Mereka bukan hanya menciptakan teknologi, mereka berbisik kepada masa depan dan menunggu dunia menyahutinya. Apakah ide ini muncul dari lembar teknis dan perhitungan ilmiah, atau dari sebuah lamunan panjang di sore hari tentang manusia masa depan? Sejujurnya, dari keduanya. Secara teknis, saya adalah seorang insinyur. Hidup saya penuh dengan kabel, frekuensi, dan transistor. Tapi, saya juga seorang pengamat manusia. Dan saya selalu gelisah melihat orang-orang terikat oleh kabel telepon. Seakan mereka harus mendekat ke tembok hanya untuk bisa bicara dengan seseorang. Karena itu bukan hanya masalah teknis. Itu masalah kebebasan. Dan saya rasa, gagasan ponsel lahir bukan hanya dari laboratorium, tapi dari keresahan kecil. Dan ya, mungkin juga dari lamunan sore yang terlalu panjang. Kadang, dunia berubah bukan karena seseorang menulis rumus, tapi karena seseorang merasa ada yang tidak semestinya. Ya, Anda benar. Dan tugas kami, para perancang masa depan, adalah mendengarkan kegelisahan itu dan menerjemahkannya ke dalam teknologi. Setiap ide besar, saya percaya, selalu datang bersama badai. Apa tantangan paling berat yang Anda hadapi saat itu? Apakah itu soal teknologi, birokrasi, atau mungkin justru cara dunia memandang perubahan? Itu pertanyaan penting. Secara teknologi, kami sedang menantang batas zaman. Komponen belum seefisien sekarang, sinyal radio belum stabil, dan konsep baterai portable itu sendiri masih primitif. Lalu ada pertarungan dengan industri. AT&T, raksasa telekomunikasi saat itu, percaya bahwa masa depan ada di telepon mobile yang tertanam di mobil mewah, bukan di tangan setiap manusia. Gile.
Jadi Anda bukan hanya menantang teknologi, tapi juga struktur kekuasaan di baliknya. Tepat. Kami bukan hanya membangun ponsel, kami sedang membongkar paradigma. Dan seperti biasa, perubahan mengganggu mereka yang sudah nyaman. Jadi tantangan terbesar bukan pada logika sirkuit, tapi pada keyakinan lama yang tak mau mati. Dan mungkin itulah pertempuran sejati dalam setiap penemuan, bukan menciptakan teknologi baru, tapi mematahkan rasa puas terhadap dunia yang lama. Bisa dikatakan, ya, Tuan, ada yang bilang inovator sejati adalah mereka yang menggenggam imajinasi dengan tangan insinyur. Di mana Anda menyimpan imajinasi Anda selama semua itu? saya rasa saya menyimpannya di antara dua tempat, rasa ingin tahu dan empati. Imajinasi saya tidak lahir di ruang kedap suara di laboratorium, tapi dari mendengarkan manusia, melihat bagaimana orang terjebak dalam rutinitas, terkunci oleh teknologi yang seharusnya membebaskan. Jadi imajinasi itu bukan mimpi liar di kepala, tapi refleksi dari dunia nyata. Benar, imajinasi bagi saya bukan tentang menciptakan sesuatu yang belum ada, tapi melihat apa yang seharusnya ada, lalu bertanya, mengapa belum terjadi? Dan seorang insinyur sejati adalah mereka yang cukup berani untuk menjawab pertanyaan itu dengan tangan mereka sendiri. Dan mungkin itu mengapa banyak orang membuat alat, tapi hanya sedikit yang membuat sejarah. Banyak yang menyebut ponsel hari ini sebagai perpanjangan tubuh manusia. Apakah Anda membayangkan hal itu akan terjadi? Atau Anda justru takut melihat bagaimana ponsel telah mengubah manusia sekarang? Pertanyaan itu membuat saya kembali ke masa itu. Ketika kami pertama kali mengembangkan ponsel, saat itu kami hanya berpikir tentang kebebasan. Kebebasan berbicara, bergerak, dan berhubungan tanpa batas. Saya memang tidak pernah membayangkan ponsel akan menjadi perpanjangan tubuh dalam arti yang kita kenal sekarang. Dan saya tidak bisa berkata bahwa saya sepenuhnya nyaman dengan itu. Jadi Anda melihat ponsel lebih sebagai alat kemajuan, yang kemudian jadi alat yang mengikat. Ya, itulah dilema yang muncul. Di satu sisi, ponsel membuka dunia, membuat kita terhubung, bahkan dengan orang-orang di belahan dunia lain. Tapi di satu sisi, ia juga membawa kita lebih dekat dengan ketergantungan. Kita menjadi begitu terikat padanya, sehingga kadang kita lupa untuk benar-benar hadir dalam dunia nyata. Teknologi seharusnya memberdayakan kita, namun terkadang kita malah terjebak di dalamnya. Ya benar. Jadi, dalam perkembangan pesat ini, kita ditantang untuk menemukan keseimbangan antara manfaat teknologi dan kebebasan manusia itu sendiri. Tepat, teknologi harusnya mendukung kualitas hidup kita, bukan menggantikannya. Dan itu adalah tanggung jawab kita, bukan hanya sebagai seorang inovator, tetapi juga sebagai pengguna. Dan itu perspektif yang sangat penting. Kita sering mendengar tentang teknologi mengubah dunia, tapi seringkali lupa bahwa kita juga punya peran dalam menentukan arah perubahan itu. Saya rasa itu seperti menulis sebuah cerita. Kita bisa memilih untuk menulisnya dengan kebijaksanaan atau tergesa-gesa, dengan perhatian atau tanpa berpikir panjang. Betul sekali, teknologi tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus dipandu oleh nilai-nilai manusia. Karena pada akhirnya, teknologi dibuat untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Namun, kita hidup di zaman yang sangat cepat berubah, dan kadang kita terlena, terlalu asik dengan kemudahan yang ditawarkan, hingga kita lupa tentang apa yang sebenarnya kita butuhkan. Dan mungkin itu tantangan terbesar kita saat ini. Bagaimana menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kualitas hidup itu sendiri, agar kita
tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga pengendali arah kemajuan itu. Ya, benar. Itu bukan hanya tentang kemajuan teknologi, tapi tentang keberlanjutan dan keseimbangan. Bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan kita dalam prosesnya. Benar, seperti yang Anda katakan, teknologi harus memperkaya hidup kita, bukan menggantikannya. Saat Anda melihat ponsel modern sekarang, dengan kamera 2, 3, sampai 4 mata, layar lengkung, apa yang terlintas di benak Anda? Apakah ini mimpi Anda yang terpenuhi, atau malah sudah terlalu jauh? Kalau saya jujur, sebagian dari itu membuat saya terkagum-kagum, dan sebagian lagi membuat saya mengerenyit. Di satu sisi, saya sangat bangga melihat ponsel menjadi alat yang begitu canggih. Kamera profesional, komputer mini, pusat hiburan, alat kesehatan, semua dalam satu genggaman. Itu lebih dari yang bisa kita bayangkan di tahun 1973. Tapi di sisi lain, saya kadang bertanya, apakah kita benar-benar membutuhkannya? Atau kita sekedar berlomba-lomba menambahkan fitur tanpa memikirkan esensinya, yaitu membantu manusia berkomunikasi dan hidup lebih baik? Jadi Anda melihatnya sebagai sesuatu yang mengagumkan, sekaligus sebagai sebuah pengingat bahwa teknologi seharusnya tetap berpijak pada kebutuhan manusia, bukan hanya pada ambisi teknologi itu sendiri. Persis, inovasi itu hebat, tapi maknanya baru terasa jika ia memperbaiki hidup kita, bukan sekedar memukau mata kita. Ya, pandangan yang sederhana tapi sangat kuat, membuat kita ingat kembali apa sebenarnya tujuan dari setiap inovasi. Jika Anda diberikan kesempatan untuk memperingatkan umat manusia tentang satu hal terkait penggunaan ponsel, apa yang akan Anda katakan? Saya akan berkata, jangan biarkan ponsel Anda mencuri hidup Anda. Ponsel adalah alat luar biasa. Ia menghubungkan kita dengan orang yang kita cintai, membuka pintu informasi, memberi kita kesempatan yang tak terbayangkan. Tapi, ia juga bisa menjadi jebakan jika kita membiarkannya mengatur kita, bukannya kita yang mengatur dia. Itu nasihat yang terdengar sederhana, tapi mungkin justru yang lebih sulit dilakukan di zaman ini. Sebuah pengingat yang terasa sangat relevan. Kita selalu punya pilihan. Teknologi itu netral. Manusialah yang memberinya arah. Benar sekali, pada akhirnya kemudi itu tetap ada di tangan kita. Apa yang lebih penting bagi Anda? Menjadi orang pertama yang menelpon lewat ponsel, atau menjadi inspirasi bagi generasi yang belum lahir? Menjadi orang pertama yang melakukan panggilan itu tentu saja sebuah momen bersejarah. Tapi, kalau harus memilih, saya akan memilih menjadi inspirasi. Karena satu tindakan mungkin tercatat di buku sejarah, tapi inspirasi hidup di dalam pikiran dan hati orang-orang, membentuk masa depan yang bahkan tidak akan pernah kita lihat. Dan saya kira Anda telah berhasil menanam benih itu lebih dalam dari yang bisa diukur oleh teknologi manapun. Saya hanya membuka sebuah pintu kecil. Sisanya adalah perjalanan mereka. Tuan, bayangkan Anda bisa menelpon diri Anda sendiri di tahun 1973 dengan ponsel masa kini. Apa yang akan Anda katakan kepada diri Anda saat itu? Saya akan berkata, tetaplah percaya, dunia akan jauh lebih siap dari yang kamu kira. Saya akan memberitahu diri saya bahwa semua kerja keras, semua keraguan, semua pandangan sinis yang akan dihadapi, pada akhirnya akan membawa perubahan yang lebih besar daripada yang bisa dibayangkan saat itu. Bagus. Dan mungkin saya akan mengingatkan diri saya sendiri untuk menikmati setiap langkahnya,
karena perjalanan ini lebih berharga daripada tujuannya. Pesan yang sederhana, namun mengandung seluruh perjalanan seorang pelopor. Sebuah pengingat bagi siapa saja yang sedang membangun masa depan mereka. Betul, kita sering terburu-buru mengejar hasil, sampai lupa bahwa bagian paling berharga adalah perjalanan itu sendiri. Banyak penemu di masa lalu yang tak sempat melihat bagaimana temuannya mengubah dunia. Tapi Anda hidup di masa di mana anak-anak bahkan tak tahu dunia tanpa ponsel. Bagaimana rasanya melihat sejarah hidup dari ujung karya Anda sendiri? Itu sebuah anugerah yang luar biasa. Tidak banyak orang diberi kesempatan untuk melihat benih kecil yang mereka tanam tumbuh menjadi hutan lebat yang menaungi begitu banyak kehidupan. Tentu, ada rasa bangga, tapi lebih dari itu, ada rasa rendah hati karena saya tahu perjalanan ini adalah hasil dari kerja keras ribuan orang yang membangun di atas ide kecil itu. Dan setiap kali saya melihat seorang anak kecil dengan ponsel di tangannya, saya tahu kami bukan hanya menciptakan alat, kami menciptakan sebuah dunia baru. Sebuah dunia yang berakar dari keberanian untuk bermimpi dan dari tangan yang berani mewujudkan. Itulah kekuatan mimpi, jika kita cukup berani untuk mengejarnya. Tuan Martin Cooper, Anda bukan hanya penemu ponsel. Anda adalah pembuka pintu komunikasi manusia ke dimensi baru. Terima kasih karena telah mengguncang dunia hanya dengan satu panggilan. Terima kasih, tapi sejujurnya, saya hanya seorang pria yang cukup keras kepala untuk percaya bahwa dunia bisa menjadi lebih baik. Dan sekarang, tugas kita bersama adalah memastikan bahwa dunia itu benar-benar lebih baik, bukan sekedar lebih cepat. Siap. Terima kasih sekali lagi Tuan Cooper atas waktu, kisah, dan semangat yang Anda bagikan hari ini. Senang sekali bisa berbagi. Teruslah bermimpi. Dan jangan pernah berhenti bertanya, bagaimana kalau? Teman-teman, hari ini kita belajar bahwa sebuah gagasan sederhana, sebuah keyakinan kecil di tengah keraguan besar, bisa mengguncang dunia. Martin Cooper membuktikan masa depan bukan datang dari kebetulan, melainkan dari keberanian untuk membayangkan. Saya Ahnufa, dan ini adalah podcast Ilusi. Sampai jumpa di percakapan berikutnya, di mana kita tidak hanya berbicara masa lalu, tapi juga membisikkan masa depan.